yang membuat kamu bahagia. Kali ini aku akan membacakan mengenai center dari dirimu ya. Aku tidak akan membacakan yang lain-lain, tapi aku ingin berbicara berita baik untuk kamu. Aku akan masuk ke dalam energi kamu saja, tidak terpengaruh dengan energi orang lain. Jadi fokus ke sini. Kita lihat. Apakah kamu di sini merasakan stres? Karena di sini seperti kayak ada penolakan yang susah kau terima kenyataannya. Apakah di sini kau merasa tidak terbantu? Dikarenakan memang kondisi keuangan kamu ataupun yang aku bisa lihat, perputaran keuangan kamu mungkin tidak baik dan tidak ada juga yang care sama kamu. Apakah dalam batin kamu selalu merasa konflik? Seperti, kenapa aku seperti ini? Kenapa hidup aku tuh nggak baik-baik saja? Dan saat ini mungkin kamu sedang starting dari nol. Energinya seperti itu, ya. Kalau misalnya memang tidak cocok, mungkin di stop aja dari sekarang, karena kita bicaranya adalah mengenai general. Nah, teman-teman, channel malam ini aku akan selang-seling ya. Kalau misalnya hari ini tidak membahas cinta, maka cintanya itu hadir di channel siang aku. Kalian bisa cek ke sana. Jadi nggak semuanya melulu mengenai cinta, oke? Aku akan coba untuk berusaha membesarkan kembali channel ini dengan sesuatu yang berbeda aja. Jadi nggak stuck cinta melulu, oke? Nah, di sini kita akan lihat apakah memang ada perubahan yang baik untuk kamu? Kabar baik apa sih yang melepaskan kamu dari ini? Di sini ada kartu come to age ya. Kamu itu sudah masuk ke dalam fase cobaan akhir, teman-teman. Saya melihatnya di sini dan merasakan bahwa kamu tuh sudah paling mentok, diberikan ujian sama semesta. Mungkin di tahun kemarin, tahun ini adalah ujian yang seperti ini ya. Mungkin 3 hal itu. Mungkin dari komunikasi dengan orang, mungkin kamu lagi nggak punya pacar, udah itu keuangan kamu lagi nggak bagus, jadi kamu merasa kaya sendiri dan semuanya kamu berjalan sendiri karena di sini tidak ada assistance, tidak ada yang memperhatikan kamu, bisa aja ya. Dan di sini tuh kamu ada penolakan batin yang besar. Kenapa sih kok aku bisa kayak begini nasibku? Kenapa aku tidak bahagia seperti yang lain? Nah, di sini ada kartu come to the edge. Artinya sudah memasuki tahap akhir finalnya. Dan mungkin teman-teman, di tahun-tahun mendatang, kamu akan ketawa melihat kondisi kamu yang sekarang. Dan itu menjadi pengingat supaya kamu lebih baik lagi ke depan. Oke? Dan di sini ada yang. Kalau kita bicara mengenai energi yang, itu adalah energi yang benar-benar real ya, karena kita bicara mengenai spiritual dan juga aksi. Yang itu seperti energinya adalah maskulin, dimana energi maskulin itu akan ada sesuatu yang tercipta, ada satu pergerakan yang terjadi, bukan hanya dari batin atau spiritual. Dan yang aku lihat di sini ada kecerahan, ada sebuah bola ya, bolanya dimana itu kayak bola matahari berwarna cerah di kedua tangan, berarti ada sesuatu yang baru, sesuatu yang muncul untuk menyemangati dan menyeimbangi hidupmu. Di sini hal yang berbahagia adalah teman-teman, kamu itu akan mungkin akan terpisah ya dari lingkungan lama kamu. Aku ngelihat di sini kamu akan menemukan kenyamanan baru
Ya, mungkin dengan orang-orang yang memang care sama kamu akan ketemu dengan kelompok-kelompok orang yang senasib sama kamu, orang yang berjuang, orang yang merasa harus bangkit. Kamu akan ketemu sebuah mungkin channel ya, entah itu di YouTube, entah itu apa, yang membangun motivasi kamu. Dan mungkin kamu akan mengikuti komunitas itu. Kamu akan nonton, kamu akan mencoba untuk brainwashing isi kepala kamu. Dan yang aku lihat di sini ada sebuah peningkatan secara sikap dan juga secara spiritual. Aku melihat ini ujiannya akan berakhir. Ya, ujiannya akan berakhir. Dan di sini ada timbul harapan baru. Saya melihat semesta itu memperbaiki spiritual kamu, ya, memperbaiki diri kamu pelan-pelan, teman-teman. Jadi tidak langsung serta-merta kayak kamu diberikan rejeki, ya, rejekinya tuh tiba-tiba langsung cepat habis gitu, nggak seperti itu. Nah, kartu Fates di sini menunjukkan adalah sebuah takdir, ya, teman-teman. Kenapa sih kamu tuh melewati ini? Fase ini memang sudah menjadi jalan hidup kamu. Mungkin ya, untuk orang yang lahirnya di bulan yang sama dengan kamu, orang yang lahir di tanggal yang sama dengan kamu, itu merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang sama. Mungkin ada kejatuhan, mungkin stres, mungkin sedih yang berlebihan. Tapi ini sudah menjadi takdir, di mana semesta itu bilang bahwa ini loh ujian akhir kamu. Kalau kamu bisa melewati ini, maka semuanya akan lancar. Kamu akan diberikan apa? Diberikan cobaan untuk menahan diri. Aku mungkin ada, tapi pas aku nggak bisa maju. Berarti semesta hanya bisa bilang kamu harus menunggu sabar. Ya, menunggu dengan kesabaran dan menerima takdir kamu. Itu yang semesta mau dari kamu. Cobalah untuk lebih menyikapinya, bukan hanya kapan rezeki datang, tapi coba belajar dikala kamu lagi susah. Nah, di sini yang saya lihat, ini kamu tuh sudah kayak final gitu loh, sudah di ambang batas, ya, energinya sudah di ambang batas. Jadi ya, sebentar lagi ini akan selesai. Kalau kamu diberikan cobaan lagi, mungkin kamu sudah jatuh luluh lantah dan semesta tidak membiarkan itu. Jadi ini sudah sebagai final, ya. Mungkin kalau ini adalah karma kamu, ya, akibat dari yang kau buat dari masa lalu, ini adalah finalnya. Ya, kamu harus nikmati aja sepanjang tahun. Semesta meminta kamu apa sih? Untuk mengenal lebih jauh lagi, masuk ke dalam dirimu, introspeksi, perbaikan. Apa yang sudah kau lakukan yang menjadi kebiasaanmu yang jelek-jelek itu udah lepaskan. Jika kau suka ada keinginan yang berlebihan dan kau paksakan, lepaskan. Nggak perlu, teman-teman. Kamu terobsesi akan sesuatu, lepaskan. Itu yang baik buat kamu. Nah, di sini saya lihat ada kartu Deep Knowing. Deep knowing itu lebih seperti apa sih rahasia dalam diri kita yang masih kita belum ungkap. Kamu yang memang tahu diri kamu, tapi mungkin kamu belum mengenal diri kamu sendiri. Mungkin malah orang lain yang menilai kamu tuh red flag, kamu itu mungkin orang yang nyebelin. Coba deh, mungkin banyak orang lain yang bilang kamu tuh keras kepala. Coba deh untuk mulai diam, mulai meluruh dengan keadaan. Tapi bukan berarti orang lain itu bisa menjudging kamu seenaknya gitu. Justru saat-saat ini adalah perlu untuk starting over. Nah, ini ada kartunya ya. Start, memulai dari yang baru lagi. Memulai dari yang baru adalah benar-benar kau putuskan segala sesuatunya yang lama-lama yang gak penting lagi dalam hidup kamu diputuskan. Karena kenapa? Kalau kamu tidak putuskan, maka ini akan menjadi masalah atau akan menjadi konflik di kemudian hari. Ya, di sini tuh kayak ada penampikan gitu loh. Kapan ya rezeki aku datang? Itu yang aku dengar pertama. Baru yang kedua baru masalah cinta. Malah di sini tuh aku bilang lebih kepada rezeki. Nggak melulu masalah cinta sih.
Karena saya lihatnya di sini kamu tuh kayak ada kepusingan ya, ada tanggung jawab yang mungkin sebetulnya kamu tuh udah lost, kamu nggak nabung, kamu nggak bisa ngapa-ngapain juga, kamu bahkan keinginan kamu aja kamu tidak bisa penuhi. Ada yang seperti itu. Nah, di sini sisi positifnya apa, teman-teman? Ada kartu higher power. Higher power adalah semesta itu memberikan kekuatan kamu yang paling besar di tahun ini. Ya, setidaknya sampai dengan video ini dibuat, setidaknya sampai kamu menonton video ini. Ketika kamu mendapatkan cobaan yang berlebihan, maka disitulah Tuhan memberikan kamu kekuatan yang besar untuk lebih kuat lagi, untuk lebih bisa menghadapi lagi. Dan kamu harus percaya bahwa semua ini itu semua dalam perlindungan Tuhan. Kamu lagi susah, lagi sedih, ada kuasa yang paling tertinggi yang mengatur semuanya. Justru ini adalah momen dimana kamu tuh harus benar-benar merenung, introspeksi diri. Kalau misalnya masalah kamu masalah cinta, ya kenapa ya aku seperti ini? Ada yang harus aku rubah, mungkin dari penampilan, mungkin dari cara kamu bicara, mungkin dari overthinking kamu yang berlebihan. Karena aku lihat di sini tuh deception. Kamu lagi banyak banget pikiran-pikiran negatif yang sebenarnya nggak perlu untuk dipikirkan, teman-teman. Sebetulnya let it flow. Tidak ada yang menghambat kamu untuk mempergunakan uang kamu mau gimana kok. Tapi kenapa selalu terpikir ke sana ya? Segala sesuatunya kurang itu. Ya, dan semesta di sini menginginkan kamu itu untuk apa? Untuk lebih belajar lagi menahan diri. Karena ini semua sudah masuk ke takdir kamu gitu loh. Nggak ada yang bisa dirubah dari takdir. Kalau misal nggak ada orang sebetulnya yang nasibnya tuh jelek terus. Orang yang nasibnya jelek pasti pernah happy, pasti pernah ketawa kan. Cuman bagaimana kita tuh simple, ya. Posisinya mungkin lagi nggak bagus, lagi masa kampanye, masa-masa tegang, kamu juga lagi kesel baca-baca berita, mungkin banyak yang menghujat jagoan kamu, ya mungkin ditambah kamu pekerjaan juga begana begini begitu. Januari Februari itu sepi ya kan, karena masa tenang ya kan. Kamu mau cari teman juga kayaknya waktunya nggak bagus. Mereka juga lagi sama-sama susah, ya nggak ada yang bisa cepat memperbaiki, memulihkan kondisi ekonomi. Negara aja juga nggak bisa memperbaiki kondisi ekonomi sampai sekarang kok, gitu loh. Jadi ya apalagi kita, ya kan. Nah di sini teman-teman, aku cuma bisa bilang ini tuh sudah seperti final. Kita kembali lagi kartu pertama, itu sudah kembali ke final. Kamu sebentar lagi sudah melewati ini. Nih, bagaimana ke depannya? Tidak ada nasi yang menjadi bubur. Tidak ada lagi nasi yang menjadi bubur. Nasi-nasi ya bubur gitu ya. Tidak ada yang semuanya sudah terlambat gitu. Saya melihatnya ada kartu soulmate. Nah, kartu soulmate di sini lebih menunjukkan apa sih, teman-teman? Lebih menunjukkan bahwa nantinya kamu akan kedatangan orang yang memang benar-benar care, benar-benar tulus, justru datang dikala kamu lagi menarik diri seperti ini. Dikala kamu merasa kayak udah aku sendiri aja. Ada orang yang datang, saya lihatnya. Ya, kamu justru akan menemukan seseorang yang bisa membuat kamu itu bersandar. Ya, seseorang ini mungkin aja ya menjadi penyemangat kamu. Bisa kamu akan ketemu sama orang baru, kamu ketemu soulmate kamu, mungkin bisa jadi teman, bisa aja ini kenalan baru yang berpotensi menjadi kekasih, bisa aja ada orang lama yang datang. Tetapi di sini ada yang benar-benar care sama kamu. Aku yakin sebetulnya ada orang yang memang pengen membantu kamu, tapi mereka nggak punya daya. Jadi mereka hanya bisa memberikan doa dan support sama kamu. Gitu ya. Kamu akan ketemu dengan orang yang memberikan kamu support. Di sini ada unfinished symphony. Nah, teman-teman, saya melihat seseorang ini sebetulnya itu akan datang berpotensi dari masa lalu. Seseorang yang memang betul-betul belum selesai urusannya sama kamu, atau kamu merasa dia pergi begitu saja tanpa kabar dan pesan. Orang ini akan datang.
memberikan kamu penyeimbangan. Oke? Bisa aku lihat di sini ya, penyembuhan yang diberikan sama Tuhan itu berbanding terbalik. Kalau kamu lagi ada masalah keuangan, maka kamu akan dihadirkan orang yang memberikan kamu penyeimbang. Karena di sini sudah ada yang, tadi kartu udah keluar, dan sudah kartu yin, berarti penyembuhan secara spiritual. Nah, seseorang yang dekat sama kamu ini ya, seperti aku bilang, bisa aja keluarga, bisa aja teman, bisa aja pacar, ya, atau potensi calon pacar. Dan ini adalah orang-orang yang sudah kau kenal sebetulnya, ya, dimana memberikan support secara spiritual supaya kamu tidak supaya kamu tidak salah arah, supaya kamu tidak terlalu mendoktrin diri kamu bahwa kamu tuh tidak berharga atau tidak berguna, gitu ya. Ada kartu yin. Sorry ya kalau ada background anakku. Dan di sini ada energi happy, ada energi bahagia. Kenapa? Kamu merasa dunia kamu tuh sudah tidak runtuh lagi. Karena kamu punya support system yang akan datang. Di sini kamu akan merasakan bahagia, teman-teman. Ya, bahagianya itu seperti kayak acceptable, menerima. Membuat hidup kamu tuh lebih berwarna lagi. Yang tadinya abu-abu, kamu ngelihat semuanya abu-abu. Sebetulnya batasan dalam masalah kamu adalah pikiran kamu sendiri. Kamu yang mengurung diri kamu sendiri. Kamu yang melimitasi pikiran kamu sendiri. Kamu yang bernegatif pikiran sendiri. Gitu loh. Kamu mungkin tidak menerima juga ada orang yang lebih baik dari kamu di kondisi yang sekarang. Loh, kenapa dia harus seperti itu? Kenapa dia lebih beruntung? Mungkin sudah gilirannya kan? Nah, di sini ada kartu serendipity. Tenanglah, orang ini tidak akan melepaskan kamu. Ya, tugasnya soulmate di sini adalah melihat perkembangan kamu secara mental juga. Dan mereka tidak akan melepaskan kamu. Mereka akan make sure bahwa kamu baik-baik saja. Di sini kamu melangkah dari abu-abu menjadi cerah. Betul kan? Aku bilang apa? Sebelum kartunya keluar sudah ada between words. Kamu tuh memang akan melangkah melewati dunia yang gelap. Ibaratnya kalau kita bilang higher level kamu sekarang di sini, kamu akan lompat jauh ke tempat yang berwarna. Semakin dalam semakin tak ada warna, semakin ke atas semakin berwarna. Dan aku melihat di sini kamu sudah melewati itu. Kamu melewati sesuatu yang abu-abu, yang suram, dan akhirnya menjadi cerah lagi, menjadi bahagia. Dari sini kau paham ya? Kemudian kau akan melompat lebih jauh. Ini ke depannya lagi. Ya. Kau di sini akan melompat lebih jauh. Kamu akan meninggalkan energi-energi buruk ini. Jadi semua itu berproses. Mungkin kamu sekarang masih di sini. Nanti ke depannya akan seperti ini dulu, baru langkah selanjutnya ini. Kamu mulai berpacu dengan waktu. Kau mulai ada kekuatan untuk mengejar apa yang ketinggalan. Dan yang aku lihat di sini, kartu TikTok itu menunjukkan detik waktu yang berjalan dan betapa kau cepat sekali untuk menyelaraskan dengan itu semua. Kau akan mendapatkan kenyamanan. Kenapa? Home itu adalah badan kita, ya, raga kita. Kamu sekarang sudah mendapati apa potensi kamu. Kamu berjalan sesuai dengan apa yang memang bisa kau jalani. Dan di sini kau mendapatkan ketenangan. Aku bisa melihat kamu akan lewatin semua ini. Ada hal yang baru, ya. Dari kau yang mati, saya melihatnya ada kebangkitan. Teman-teman, ini tuh bukan akhir loh.
Kalau dari kartu aku, ini hanya cobaan final. Setelah ini kau akan tidak akan lagi tuh kedapetin hal yang seperti ini lagi. Ini cuma terjadi sekali dalam hidup kamu. Dan aku bisa lihat mungkin di tahun ini sudah mulai terasa bahwa sudah ada lompatan besar hidup kamu. Ya, progres ya, kalau kamu diem aja dan tidak melakukan pergerakan ya tidak akan berubah ya teman-teman. Ada message in the battle dan terakhir di sini ada imagine. Kamu tahu teman-teman, message in the battle itu adalah satu pesan tersembunyi di mana semesta pengen bilang sama kamu bahwa ini loh, ada rahasia yang terungkap dari kekuatan kamu, dari diri kamu. Dan kamu bisa mewujudkan apa yang kau inginkan. Dan ada hadiah dari semesta di sini bahwa ya, yang kau impikan, yang kau bayangkan akan terwujud. Ya. Jangan hanya imajinasi, teman-teman. Bagusnya adalah di sini. Aku lihat ada kartu copot, ya. Kenapa semesta memberikan ini? Satu, dia mau kamu bersih-bersih sampah dalam hidup kamu. Yang kedua, dalam pembersihan sampah dan kotoran pasti akan ada perubahan kebiasaan. Di mana di situ kau akan melihat nih orang-orang yang mungkin konflik dengan kamu, atau ada orang-orang yang tidak setuju karena kamu berubah, dan itu mungkin ya berakibat karena kamu ingin membuang orang-orang itu, ya bisa aja orang-orang itu menganggap kamu musuh dan tidak mensupport kamu. Nggak masalah, dalam perjalanannya banyak kesulitan, itu wajar, namanya kita mau bersih-bersih. Yang ketiga di sini sebetulnya ya, bersih-bersih itu dari masalah, bersih-bersih dari sesuatu yang berputar-putar. Karena intinya sudah putus. Semesta pengen kamu tuh memutuskan sesuatu yang berputar-putar dan masalah-masalah yang itu-itu aja. Ya, kau diberikan kebahagiaan ini dan memang ada step runtutannya. Tidak serta-merta Tuhan memberikan kamu crong gitu, enggak. Tetapi di sini Tuhan memberikan kamu kekuatan, teman-teman. Ya. Efeknya. Kedepannya kamu bisa bernafas lega. Kamu mungkin kalau nafas sekarang agak sesek, kedepannya kau akan bisa lebih bernafas lega. Kenapa? Karena kehidupan kamu sudah membaik. Nasib kamu akan berubah. Dan di sini kau akan kuat berdiri dengan kakimu sendiri. Jadi tidak ada lagi yang meremehkan kamu. Ini adalah kabar yang patut kau dengar, teman-teman. Dan welcome in real life. Karena aku membacakannya berdasarkan kehidupan nyata, tidak halu-halu. Jangan lupa untuk di like, share, subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasinya. Aku harap kalian tidur dengan tenang karena masa depan akan cerah untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tutup. See you, I love you. Bye-bye.